Inter sendiri sudah pernah terlibat dalam usaha merekrut Kessie sejak masih di Atalanta, yang mana akhirnya Kessie lebih memilih Milan. Saat itu, Direktur Inter Sabatini mencoba merekrut Kessie di detik-detik terakhir. Bahkan Inter pernah mengajukan penawaran menukar Kessie dengan Vecino dan Nainggolan, tetapi gagal. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Frank Kessie ke Inter, yes or no nih kalau menurut teman-teman? Iya atau enggak? Setuju enggak teman-teman? Kemarin tiba-tiba muncul berita, dan ini menurut gue bukan berita main-main karena datang dari sumber yang sangat terpercaya, seorang jurnalis calciomercato.com namanya Pasquale Guaro. Si Pasquale Guaro ini kalau gue pribadi ya, jauh lebih gue percaya dibandingkan Di Marzio bahkan Fabrizio Romano. Kalau Romano itu cenderung lambat, tapi karena dia bisa bahasa Inggris, berita-beritanya pakai bahasa Inggris, jadi lebih banyak penggemarnya. Nah, Guaro ini sering banget dia kalau ngasih berita transfer udah paling cepet, akurat lagi. Jadi gue agak-agak berharap berita ini bener nih, akurat. Nah, untuk berita Frank Kessie ini gue jadinya sangat berharap, wah ini bagus banget sih kalau Frank Kessie bisa ke Inter. Pasquale Guaro kemarin membuat artikel khusus di Calcio Mercato. Dia bilang Inter mulai tertarik lagi untuk mendatangkan Kessie. Nah, setelah Guaro bikin artikel ini, baru deh yang lain ikut-ikutan, termasuk Fabrizio Romano juga menduplikasi beritanya si Guaro. Ini akan gue bacain artikel yang ada di Calcio Mercato, tapi yang bagian di bold aja nih karena kalau nggak kepanjangan. Isinya begini: satu mata ke bursa pemain dan satu mata lagi ke isi dompet. Itulah yang sedang dilakukan Inter untuk memperbaiki skuad di bursa transfer musim dingin ini. Tetapi harus diingat, mereka dibatasi oleh aturan financial fair play sehingga pergerakan Inter sangat terbatas. Pada dasarnya akan sangat baik bila Inter bisa mewujudkan beberapa target di masa lalu yang karena satu dan lain hal tidak mencapai kesepakatan. Namun kali ini spotlight incaran mereka mengarah ke Frank Kessie. Ini bukan lagi rahasia bahwa Inter sangat menyukai Kessie bahkan sampai dengan saat ini, yang kemudian pada Juni lalu lebih memilih Barcelona. Namun di beberapa minggu terakhir, rumor berkembang bahwa dia akan kembali ke kota Milan. Kota Milan di sini lebih mengarah ke sisi Nerazzurri side di sini dibilangnya. Operasi transfer Kessie mungkin tidak akan sederhana dan membutuhkan waktu panjang. Pemain asal Kelapa Gading ini berniat mencari tempat yang dapat memberikan dia ruang bermain lebih, hal yang tidak didapatkan bersama Barcelona. Inter sendiri sudah pernah terlibat dalam usaha merekrut Kessie sejak masih di Atalanta, yang mana akhirnya Kessie lebih memilih Milan. Saat itu, Direktur Inter Sabatini mencoba merekrut Kessie di detik-detik terakhir. Bahkan Inter pernah mengajukan penawaran menukar Kessie dengan Vecino dan Nainggolan, tetapi gagal. Gue baru tahu anjir Kessie dulu pernah mau ditukar Vecino sama Nainggolan. Inter saat ini mencoba merekrut Kessie lagi, tetapi sedang mempertimbangkan gaji pemain yang sangat tinggi. Sehingga Inter mencoba menawarkan peminjaman dengan kontribusi pembagian gaji. Maksudnya setengah gaji dibayar Inter, setengahnya lagi dibayar Barca. Syukur-syukur dibayar full Barca sih. Kayak waktu Alexis Sanchez itu kalau nggak salah, walaupun dia dipinjem Inter, gajinya full dibayar MU kan ya teman-teman. Tapi teman-teman, berita ini agak sedikit terbantahkan karena nggak lama kemudian Guaro mempublish berita komentar dari agennya Kessie namanya Antangana. Menurut agennya Kessie, ia sangat bahagia di Barca. Ia tuh maksudnya Kessie. Kessie sangat bahagia di Barca. Ini adalah mimpi bisa bermain bersama tim seperti Barcelona. Frank saat ini sedang beradaptasi dengan gaya permainan. Barca dan Xavi sangat bahagia dengan keberadaan Frank di Barcelona. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih? Secara taktik dan teknik, apakah kita membutuhkan Frank Kessie? Dia ini kan gaya permainannya lebih ke arah box to box dan defensive midfielder ya, atau gelandang angkut air lah. Tapi di Milan dia juga cukup sering jadi gelandang serang, jadi playmaker. Khususnya ketika Calhanoglu pindah ke Inter, Kessie didorong ke depan tuh, ada di belakangnya penyerang. Jadi double pivotnya Bennacer sama Tonali. Nah, saat itu torehan gol sama asisnya Kessie meningkat. Artinya Kessie bisa menempati beberapa posisi sih di gelandang tengah. Sementara di sisi kita sendiri sedang mencari pengganti Gagliardini yang diharapkan bisa dilepas nih di bulan Januari ini. Jadi kita sedang mencari rotasinya Barella yang punya kualitas di atas Gagliardini. Nah, kalau Kessie masuk, dia bukan hanya bisa menjadi rotasinya Barella. Menurut gua Kessie bisa menjadi solusi lini depan kita. Karena Kessie selain bisa jadi rotasinya Barella, dia juga bisa ngisi posisinya Hakan Calhanoglu sebagai gelandang serang. Nah, ketika Kessie ngisi posisi gelandang serang, berarti Calhanoglu dan Mkhitaryan bisa didorong tuh, bisa jadi second striker berduet dengan Lautaro atau Dzeko. Itu kan lumayan banget ya, karena kita ada problem di lini depan. Karena Korea dan Lukaku masih nggak tahu nih performanya gimana di paruh kedua musim ini.
Oleh karenanya kalau kita bisa merekrut Casey, menurut gue itu luar biasa banget. Langsung terisi 2 posisi ya, rotasinya Barella maupun bisa mendorong Calhanoglu dan Mkhitaryan menjadi penyerang. Nah, yang menjadi menarik adalah akhir-akhir ini kita mulai dikait-kaitkan dengan Alexis Mac Allister, gelandang box to box Argentina yang saat ini sedang naik daun ya di Piala Dunia. Permainan Argentina sejak kekalahan lawan Arab Saudi berubah nih menjadi lebih baik ketika Mac Allister menggantikan posisi Paredes di pertandingan lawan Meksiko maupun tadi malam ketika melawan Polandia. Kalau menurut Corriere dello Sport di sini dibilangnya Inter sedang mempelajari box to box midfielder asal Argentina, pemain nomor punggung 10 andalan De Zerbi di Brighton. Dia mampu mengatur permainan, menyempurnakan, menjadi penyeimbang permainan. Dia bisa menyesuaikan ruang di semua lini tengah. Usianya masih 23 tahun ya teman-teman si Mac Allister ini. Sejauh ini di Premier League sudah bermain 14 kali dan cetak 5 gol. Sebagai box to box itu banyak banget sih golnya. Dan musim lalu di usia 22 tahun dia di Premier League bermain 33 kali, cetak 5 gol dan 2 assist. Artinya permainannya terus berkembang. Mac Allister sendiri market value-nya sekarang di kisaran 30 juta. Inter sedang mempertimbangkan mencari pemain yang bisa ditawarkan ke De Zerbi agar harganya Mac Allister berkurang. Nah, kalau teman-teman sendiri disuruh milih Casey sama Mac Allister, pilih mana? Kalau gue ditanya Casey yes or no, jelas yes. Tetapi kalau ada Mac Allister, gue lebih pilih Mac Allister karena Argentina dan Inter itu perpaduan yang sangat bagus, hokinya tinggi. Silakan teman-teman untuk pendapat dan analisisnya tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.